Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Siap gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri. Untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air dan bangsa ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu syukur. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, Bapak akan absen dulu. Farid, Taliana, Hadir. Nurhalisa, Hadir. Widiawati. Baik, terima kasih semuanya hadir. Baik. Orang yang selalu dan bisa membantu orang lain adalah orang-orang yang paling beruntung. Maka ketika kita menjadi orang yang selalu bisa membantu orang lain, maka bersyukurlah. Karena tidak semua orang bisa memiliki rasa untuk saling membantu. Maka bantulah orang-orang yang membutuhkan. Itu. Baik, sebelum masuk ke materi hari ini, ya, Bapak akan mengulas sedikit tentang materi yang telah kita pelajari di minggu yang lalu. Nah, dari materi minggu lalu terkait dengan pengolahan tanah, kenapa sih tanah harus dilakukan pengolahan dulu sebelum dilakukan penanaman? Siapa yang mau jawab? Iya, Widiawati. Pengolahan tanah untuk memperbaiki struktur tanah. Untuk memperbaiki struktur tanah. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Widiawati. Kemudian terkait dengan sistem pengolahan tanah itu dibagi menjadi 4, ya. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan 4 sistem pengolahan tanah? Silakan Farid. Pengolahan tanah tanpa olah tanah. Satu itu, kemudian Yang kedua, pengolahan tanah minimum. betul. Iya, betul. Yang ketiga, pengolahan tanah optimum. Tanah optimum, betul. Yang keempat, pengolahan tanah maksimum. Pengolahan tanah maksimum. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Farid. Ya. Jadi kira-kira itu sekilas tentang materi yang minggu lalu telah kita pelajari bersama-sama. Jadi masih ingat ya materi minggu yang lalu. Terima kasih. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran dan mendalami materi hari ini, tentu Bapak akan membagikan soal pretest dulu. Soal pretest ini adalah untuk mengukur kemampuan awal kalian terhadap materi yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Ada 4 soal, silakan kalian kerjakan dengan waktu 5 menit.
Baik, waktunya telah selesai, silakan dikumpulkan. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang pembibitan tanaman buah, khususnya pada tanaman semangka, ya. Baik, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, Bapak menyampaikan terkait dengan KD dan IPK yang akan kalian capai dalam pembelajaran hari ini, ya. Yang pertama terkait dengan aspek pengetahuan pada KD 3.5 adalah menganalisis pembibitan tanaman buah, kemudian IPK-nya adalah menentukan teknik penyiapan sarana dan prasarana pembibitan tanaman buah. Tuh. Jadi harapannya adalah kalian dapat menentukan teknik penyiapan sarana dan prasarana tanaman buah, kemudian yang kedua adalah menentukan teknik pembibitan tanaman buah. Dan diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini kalian mampu untuk mengidentifikasi sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan pembibitan, kemudian bagaimana cara-cara yang digunakan dalam kegiatan pembibitan tanaman buah. Itu. Kemudian selanjutnya ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan mengamati, kemudian mengeksplorasi dan berdiskusi, peserta didik mampu melaksanakan pembibitan tanaman buah dengan baik dan benar. Itu harapannya. Nah, terkait dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pembibitan tanaman buah, maka sebagai pertanyaan pertama yang akan Bapak sampaikan kepada kalian adalah kenapa sih tanaman harus dilakukan pembibitan terlebih dahulu? Ada yang bisa jawab? Silakan Nurhalisa. Menyediakan bibit yang baik, yaitu sehat, seragam, dan normal pertumbuhannya. Iya, betul. Jadi itu ya, kenapa sih harus dilakukan pembibitan terlebih dahulu? Agar supaya kita mengetahui nih, ya, bibit mana saja yang pertumbuhannya baik, kemudian yang normal, ya, seperti itu. Agar supaya pada saat ditanam, itu semuanya dapat tumbuh dengan baik. Baik, terima kasih. Itu. Baik. Ya, kita lanjutkan. Nah, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Nurhalisa terkait kenapa sih tanaman itu harus dilakukan pembibitan dulu. Ini sesuai dengan tujuan dari pembibitan adalah menyediakan bibit yang baik dan yang baik yaitu sehat, kemudian seragam dan normal pertumbuhannya menggunakan sarana dan prasarana yang memadai dengan waktu dan jumlah yang ditetapkan. Di dalam jenis dan faktor keberhasilan, kita ketahui bersama bahwa jenis pembibitan itu dibagi menjadi dua. Ya, ada jenis pembibitan secara vegetatif dan ada juga secara generatif. Nah, pertanyaan Bapak, coba Taliana jelaskan terkait dengan pembibitan secara generatif. Pembibitan secara generatif menggunakan biji. Menggunakan biji. Baik, ya betul sekali. Jadi generatif itu biasanya kita menggunakan biji, dan tanaman yang menggunakan biji atau pembibitannya yang menggunakan biji itu biasanya tanaman musiman, itu ya, tanaman musiman gitu. Dan tanaman atau pembibitan secara vegetatif itu biasanya tanaman tahunan yang menggunakan bagian dari tanaman itu sendiri. Contohnya adalah cangkok, kemudian stek, okulasi dan sebagainya. Baik menggunakan akar, batang, daun dan umbi atau sebagainya, ya, banyak seperti itu. Nah, kemudian faktor keberhasilan dari pembibitan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Nah, di sini kita saksikan bersama faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan pembibitan, yaitu tentang kesehatan benih, ya. Jadi pilihlah benih-benih yang sehat untuk kita semai agar supaya kita berhasil. Jangan kita mencari atau menggunakan bibit yang kurang sehat, ya, sehingga nanti pada saat kita semai itu tidak tumbuh semuanya, seperti itu.
Kemudian faktor eksternal yang kedua adalah daya kecambah. Makanya nanti pada saat ingin kita semai, lihat dulu tingkat daya kecambahnya, kemudian expirednya ya di dalam kemasan benih. Karena di situ ada, maka kalau misalkan sudah expired itu kemungkinan kecil bisa tumbuh ya, kemungkinan kecil bisa tumbuh seperti itu. Nah, itu eksternal. Kemudian internalnya jelas ya, dari kebutuhan air, ketersediaan air, kemudian udara, temperatur, cahaya, dan peletakan benih itu sangat mempengaruhi tentang keberhasilan pembibitan tanaman buah ya. Kalau misalnya tidak ada air ya, susah benih akan tumbuh. Kemudian ketika udaranya kosong misalkan ya, tidak ada udara, misalkan terlalu panas dan sebagainya, benih juga tidak akan bisa tumbuh. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang penyiapan sarana dan prasarana pembibitan. Nah, tentu yang perlu kita pahami adalah kebutuhan sarana dan prasarana dalam pembibitan itu disesuaikan dengan teknik dan jenis pembibitan itu sendiri ya. Beda teknik, beda kebutuhan ya. Beda tempat, beda kebutuhan juga. Mau yang sederhana atau misalkan yang sulit, ada juga seperti itu ya. Mau misalkan menggunakan potray bisa, mau menggunakan polybag bisa, disesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Jadi sarana dan prasarana tergantung dari jenis dan tekniknya dalam pembibitan gitu. Sebagai contoh misalkan cangkul, gunting stek misalkan. Kalau generatif itu menggunakan hanya potray misalkan untuk pembibitannya gitu. Kalau misalkan stek butuh gunting stek dan sebagainya, beda ya, seperti itu. Nah, kemudian juga prasarana yang lain yang dibutuhkan adalah naungan. Nah, naungan sendiri juga disesuaikan dengan kebutuhan tinggi tanaman yang kita semai ya, seberapa, menggunakan naungan datar, naungan miring, kemudian juga naungan sungkup ya. Itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan daripada pembibitan kita yang lakukan. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pembibitan tanaman. Nah, sebelum kita melakukan pembibitan tanaman, tentu ada dua hal yang harus kita perhatikan dan kita pahami. Yang pertama terkait dengan pemilihan benih. Ya, jadi harus dipilih dulu benihnya. Nah, benih yang akan kita bibitkan itu pertama kita harus memiliki mutu, baik mutu genetis, mutu fisiologis, dan mutu fisik. Nah, selain pemilihan benih, juga harus diperhatikan untuk supaya pembenihan kita bisa berhasil, yaitu dengan melakukan perlakuan pada benih. Karena fungsi dari perlakuan ini adalah sangat penting untuk benih yang kita semai. Ya, seperti itu. Perlakuan benih dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perlakuan mekanis, kemudian kimiawi, dan yang ketiga adalah perlakuan fisik, seperti itu. Nah, pertanyaan Bapak untuk kalian, perlakuan mekanis itu bentuknya seperti apa? Ya, silakan Farid. Perlakuan benih mekanis adalah menggunakan alat, contohnya cracking pada benih semangka. Oh ya, betul sekali ya. Jadi perlakuan benih mekanis itu perlakuan yang dilakukan untuk benih-benih yang memiliki kulit yang keras biasanya ya. Bisa menggunakan tadi cracking ya. Cracking itu menggunakan jepit kuku misalkan, kemudian bisa menggunakan amplas ya, seperti itu. Nah, itu untuk perlakuan benih mekanis. Kemudian perlakuan benih secara kimiawi itu adalah perlakuan benih yang dilakukan dengan merendam benih itu pada larutan tertentu, seperti misalkan fungisida ya, direndam dalam beberapa menit. Setelah direndam baru kemudian disemai. Baik, kemudian perlakuan benih secara fisik nih ya. Perlakuan secara fisik kira-kira seperti apa?
Silakan Taliana, barangkali mau menyampaikan. Menggunakan air panas atau merendamnya dengan air panas. Jadi perlakuan fisik itu bisa menggunakan air panas atau merendam biji itu di dalam air panas selama beberapa menit, misalkan seperti itu. Baik itu ya. Jadi perlakuan benih itu ada mekanis, kimiawi, dan fisik. Nah, bagaimana perlakuan benih untuk tanaman semangka? Mari kita simak videonya hingga selesai ya. Ini Bapak sajikan video tentang persemaian benih semangka ya. Silakan kalian perhatikan, simak baik-baik, kemudian amati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman tani, kembali bersama saya Suranto. Kali ini kita akan belajar tentang persemaian benih semangka. Seperti apa tahapannya? Simak videonya hingga selesai. Di dalam kegiatan persemaian, setidaknya kita harus mengetahui dua tahapan. Yang pertama, perlakuan benih, dan yang kedua, persiapan media persemaian. Perlakuan khusus pada benih semangka adalah dengan melakukan cracking. Kita memahami bahwa benih semangka adalah benih yang bersifat impermeable atau berkulit keras, sehingga kita harus melakukan kegiatan cracking agar supaya air dapat masuk ke dalam benih semangka dan memicu pertumbuhan radikula dari benih semangka itu sendiri. Nah, teman tani, dalam kegiatan cracking kita hanya membutuhkan alat gunting kuku seperti ini ya. Jadi tidak semua gunting kuku bisa kita gunakan, hanya gunting kuku seperti ini saja yang bisa kita gunakan. Dan tentu bahannya adalah benih semangka. Nah, untuk melakukan cracking caranya adalah pertama kita siapkan dulu alatnya, kemudian posisikan telunjuk kita di bawah penjepit ya, penjepit. Kemudian kita siapkan benih yang akan kita cracking. Caranya adalah dengan menyelipkan si benih ini di antara penjepit ini ya. Nah, kemudian kita fungsinya telunjuk ini adalah untuk penahan agar supaya pada saat kita menekan tidak terlalu keras atau tidak terlalu dalam. Nah, sampai kita mendapatkan bunyi crack ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah terlihat ini ada pecahan di sini ya, ada pecahan, berarti itu sudah terbuka ya, seperti itu. Nah, teman tani, setelah kita lakukan cracking, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan media pemeraman. Nah, apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah kertas buram, ya, kertas buram sejumlah 5 lembar. Kemudian nampan sebagai tempat pemeraman nantinya, ya. Kemudian larutan diten. Larutan diten ini dosisnya adalah 2 ml per liter air. Nah, bagaimana cara kita mempersiapkan media pemeraman? Yang pertama adalah kita siapkan dulu kertas buram sejumlah 3 lembar, ya.
kemudian kita rendam kertas buram ini ke larutan biten, ya. Oke, sampai basah, ya, seperti ini, ya. Kalau sudah basah, kemudian kita simpan di nampan yang telah kita siapkan. Seperti ini. Oke, setelah itu kemudian kita susun benihnya di atas kertas buram. Nah, susun dengan rapi, ya. Setelah tersusun dengan rapi, maka langkah selanjutnya adalah menutup ini dengan kertas buram kembali sejumlah 2 lembar, ya. Kita rendam dulu kertas buramnya. Nah, seperti ini, kemudian kita tutupkan di atasnya. Nah, seperti ini, kemudian kita tepuk sedikit, ya. Ini agar memudahkan kita dalam membuka hasil pemeramannya. Nah, setelah jadi seperti ini, kemudian kita lakukan pemeraman 1-2 malam pada suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Baik, tadi beberapa tayangan terkait dengan pembibitan benih semangka. Bapak kira paham semua ya, jelas sekali tadi pemaparan videonya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke praktek. Sebelum praktikum, Bapak membagi menjadi 2 kelompok, ya. Widiawati dengan siapa namanya? Pak Arid. Kemudian Nurhalisa dengan siapa namanya? Taliana. Ya, seperti itu. Silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Disatukan meja. Nah, untuk kegiatan praktek kali ini kita akan melakukan kegiatan persemaian, mulai dari perlakuan khusus pada benih, kemudian pembuatan media persemaian. Nah, ini sebagai LKPD-nya silakan kalian pelajari terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan melakukan kegiatan praktek. Baik, jika sudah dipelajari LKPD-nya, silakan kalian mengambil alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan sudah Bapak siapkan di sebelah sana, silakan ambil sesuai dengan kebutuhan kalian.
tanggal berapa? Tidak. Bulan 11 2021. Cara bisa ya? Ada ikan. Basah hidung tidak? Oke, pengen corong. Sudah. Kemudian iya dilubangi. Benarnya kayak ini. Ya, betul. Nah, pada saat menanam biji semangka, posisikan ini kan nanti akan muncul radikula, calon akar. Nanti, posisikan ininya di bawah, gitu. Nah, gitu. Ya. Gitu. Nah, setelah dikasih benih, nanti ditutup sedikit, ya. Tapi jangan ditekan agar supaya daun lembaganya itu bisa naik, bisa tumbuh dengan baik. Setelah ditutup, kemudian baru disemprot kembali sampai basah. Baik, dari materi yang telah kita pelajari bersama-sama, maka Bapak akan memberikan tugas kepada kalian di masing-masing kelompok untuk membuat jadwal pembibitan. Nah, nanti kelompok 1 itu pembibitan tentang tanaman melon dan kelompok 2 pembibitan tanaman semangka. Ya, waktunya 5 menit untuk dipersilakan membuat jadwalnya. Kemudian setelah itu silakan untuk dipresentasikan. Apa benar? Iya, penyiapan alat dan bahan, kemudian cracking, ya, perlakuan benih. Boleh misalkan masih hari ke-1, ya. Kemudian setelah di cracking tadi apa yang dilaksanakan? Pemeraman. Baik, sudah selesai? Sudah ya? Oke, kalau misalnya sudah selesai, silakan nanti kalian mempresentasikan dari hasil yang kalian tuliskan tadi, ya, terkait dengan jadwal persemaian. Silakan mulai dari kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang persemaian tanaman melon yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Farid Supriyajikri. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang jadwal persemaian tanaman melon. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan hari pertama. Yang kedua, perlakuan benih hari pertama. Nomor 3, pemeraman dilakukan hari pertama sampai hari kedua. Nomor 4, penyiapan media tanam dilakukan di hari kedua. Terus penyemaian itu dilakukan hari kedua sampai hari ke-9, dilakukan selama 7 hari.
Yang keenam, pindah tanam dilakukan di hari ke-9. Itu saja dari saya. Saya akan kembalikan ke Widyawati. Baiklah, sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk. Baik, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan presentasi, kemudian juga kita telah melaksanakan kegiatan praktek terkait dengan pembibitan tanaman buah. Nah, sebagai refleksi, mari kita kembali ke materi di awal, bahwa yang namanya pembibitan itu kita dibagi menjadi dua. Di antaranya apa? Tadi ada secara vegetatif dan generatif. Iya, betul sekali itu. Kemudian juga terkait dengan sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pembibitan itu disesuaikan dengan jenis dan teknik pembibitan itu sendiri. Ya, betul ya. Nah, jadi ada menggunakan potray, kemudian ada juga menggunakan polybag, ada juga menggunakan lahan secara langsung pada saat penyemaian seperti itu. Jadi disesuaikan dengan teknik pembibitan itu sendiri. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sebelum kita menutup kegiatan kita, seperti biasa Bapak akan memberikan soal post test kepada kalian untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian terkait dengan materi yang telah Bapak ajarkan kepada kalian. Nah, soal post test ada 4 soal, silakan kalian kerjakan selama 5 menit. Dipersilakan. Baik, waktunya sudah selesai. Silakan boleh dikumpulkan. Baik, pembelajaran kita telah selesai hari ini. Sebagai motivasi, Bapak ingin menyampaikan kepada kalian bahwa yang namanya manusia atau kita sebagai orang itu harus memiliki cita-cita. Karena cita-cita akan menentukan bagaimana kita ke depan. Maka untuk agar supaya kita bisa menjadi apa yang kita inginkan ke depan, maka buatlah cita-cita itu. Kemudian kita lakukan sebagaimana mestinya untuk dapat mencapai cita-cita itu. Ya, mulai dari sekarang kesempatan kalian untuk mencapai cita-cita itu, mumpung masih posisinya di sekolah, masih belajar, maka belajarlah dengan giat. Ya, lakukan tahapan-tahapan untuk bagaimana supaya kita bisa mencapai cita-cita. Baik, nanti untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari KD selanjutnya, yaitu tentang penanaman tanaman buah. Ya, sehingga nanti silakan untuk dipelajari terlebih dahulu terkait dengan penanaman tanaman buah. Nanti tinggal kita lebih banyak berdiskusi di minggu depan. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Siap, gerak. Sebelum pulang kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian yang dapat Bapak sampaikan dan demikian materi yang dapat kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya. Selalu jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan selalu berhati-hati. Jangan lupa berdoa untuk keselamatan kita semuanya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.